Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisis pengambilan keputusan strategi mitigasi perubahan iklim menggunakan metode analisis hierarki proses atau bisa disingkat AHP. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fadila. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik. Dimba di next. Penjelasan yang pertama yaitu pendahuluannya. Perubahan iklim adalah krisis lingkungan global akibat aktivitas manusia, seperti emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil. Dampaknya termasuk peningkatan suhu global dan kerusakan biodiversitas yang membahayakan manusia. Di Indonesia, dampak seperti banjir dan kekeringan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Negara ini berkomitmen mengurangi emisi sebesar 29-41% pada tahun 2030. Metode analytical hierarchy process atau AHP ini bisa digunakan untuk memilih strategi mitigasi dengan mempertimbangkan berbagai kriteria. Adapun permasalahan yang akan kita bahas yaitu banyak alternatif strategi mitigasi perubahan iklim yang dapat diterapkan. Tiap strategi memiliki kelebihan dan kekurangan dari sisi dampak lingkungan, biaya ekonomi, dampak sosial yang berbeda. Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama menentukan bobot kepentingan setiap kriteria dalam mitigasi perubahan iklim. Kedua, menetapkan strategi mitigasi perubahan iklim yang paling optimal menggunakan metode AHP. Adapun metode penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan metode pengambilan keputusan yang sistematis untuk menentukan strategi mitigasi perubahan iklim paling efektif dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang saling berkaitan. Penelitian menggunakan analytical hierarchy process atau AHP. AHP termasuk dalam pendekatan multi kriteria decision making, yaitu dengan menggunakan perbandingan berpasangan antar kriteria dan alternatif. Hasil berupa bobot prioritas dan uji konsistensi keputusan. Adapun struktur hierarki AHP. Struktur hierarki dalam penelitian ini disusun ke dalam 3 tingkat utama, yaitu yang pertama tujuan atau goal, dengan menentukan strategi mitigasi perubahan iklim yang paling efektif. Kriterianya ada efektivitas pengurangan emisi, dampak ekonomi, penerimaan publik, kompleksitas implementasi, dan dampak sosial. Adapun alternatifnya yaitu transisi energi terbarukan, reforestasi besar-besaran, pajak karbon, dan adaptasi infrastruktur. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Fadila yang telah menjelaskan. Untuk materi berikutnya akan dilanjut oleh Saudara Desi. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, hasil bobot kriteria menunjukkan bahwa efektivitas pengurangan emisi memiliki bobot tertinggi sebesar 49,5%, diikuti oleh dampak sosial sebesar 27,3%, sedangkan dampak ekonomi, penerimaan publik, dan kompleksitas implementasi memiliki bobot yang lebih. Analisis dan pembahasan. Bagian analisis dan pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan hasil
penerapan dari AHP dalam menentukan strategi mitigasi perubahan iklim yang paling efektif. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang relevan serta membandingkan beberapa alternatif strategi mitigasi secara sistematis. Mungkin sudah teh. Mungkin boleh dilanjut aja Kak, soalnya untuk Kak Desmond sedang berada di rumah sakit. Oh ya udah. Struktur hierarki AHP, struktur hierarki dalam penelitian ini disusun ke dalam 3 tingkat utama. Tingkat pertama adalah tujuan utama, yaitu menentukan strategi mitigasi perubahan iklim paling efektif. Tingkat kedua terdiri dari 5 kriteria penilaian, yaitu efektivitas pengurangan emisi, dampak ekonomi, dan dampak sosial. Tingkat ketiga yaitu 4 alternatif strategi mitigasi yang dianalisis dalam penelitian ini. Hasil pembobotan kriteria menunjukkan bahwa efektivitas pengurangan emisi memiliki bobot tertinggi sebesar 49,5%. Hal ini menandakan bahwa keberhasilan mitigasi perubahan iklim sangat ditentukan oleh kemampuan strategi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Dampak sosial menjadi kriteria kedua terpenting dengan bobot 27,3%, menunjukkan bahwa aspek sosial seperti relokasi dan harga energi sangat mempengaruhi keberlanjutan kebijakan. Dampak ekonomi, penerimaan publik, dan kompleksitas implementasi memiliki bobot yang lebih rendah namun tetap berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, uji konsistensi dilakukan untuk memastikan bahwa hasil perbandingan berpasangan yang dilakukan tidak bersifat acak. Berdasarkan hasil nilai perhitungan, nilai CR-nya yang diperoleh sebesar 0,081 yang berada di bawah batas toleransi 0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penilaian yang diberikan konsisten dan hasil analisis AHP dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang andal. Lalu hasil perbandingan alternatif berdasarkan kriteria menunjukkan bahwa strategi mitigasi memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda pada masing-masing kriteria. Reformasi besar-besaran menunjukkan performa terbaik pada kriteria efektivitas pengurangan emisi karena kemampuannya menyerap karbon secara alami. Transisi energi terbarukan unggul pada kriteria dampak ekonomi dan penerimaan publik karena manfaat jangka panjang dan dukungan masyarakat yang relatif tinggi. Sudah, teh. Hasil akhir sintetis dan skor akhir berdasarkan hasil sintetis seluruh kriteria dan alternatif diperoleh skor akhir yang menunjukkan bahwa reforestasi besar-besaran menjadi strategi mitigasi perubahan iklim paling efektif dengan skor 0,421 atau 42,1%. Transisi energi terbarukan menempati peringkat kedua dengan skor 0,307 atau 30,7%. Lalu pajak karbon atau adaptasi infrastruktur berada pada peringkat berikutnya dengan skor yang relatif rendah. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Teh Gina.
Baik, terima kasih untuk pemateri kedua. Untuk selanjutnya akan dilanjut sama saya. Untuk di sini ada implementasi hasil akhir. Untuk hasil akhir penelitian menunjukkan bahwa strategi mitigasi berbasis alam, khususnya referensi, lebih unggul dibandingkan strategi lainnya karena mampu membiarkan dampak signifikan terhadap pengurangan emisi dengan tingkat penerimaan sosial yang baik. Transisi energi terbarukan tetap menjadi strategi penting sebagai solusi jangka panjang. Sementara, pajak karbon dan adaptasi infrastruktur perlu didukung kebijakan dan kesiapan sosial yang lebih kuat agar dapat diterapkan secara optimal. Terima kasih, mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih, Gina.